Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang keangkeran bekas rumah sakit, bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri hingga akhirnya ia menjadi gila. Ia tidak pernah bekerja kembali, bayinya tidak terurus, lalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah. Ia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang. Saat muncul kembali di depan rumah Bu Hani, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya, lantaran tubuh Arwani menjadi sangat dekil. Rambutnya panjang sepunggung juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang ia ingat akan anaknya lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari kompleks itu, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Seketika ia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari, Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi ia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, suatu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengencingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani terbangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras, tapi kali ini Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Ia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah kedua security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani, memaksanya untuk bangun. Arwani melenguh dan berontak. Ia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Ia tersungkur dengan sangat keras, kepalanya membentur batu. Arwani tewas seketika. Ibu tahu kalau di kamar mayat itu ada lubang. Saat jam istirahat, Aini sengaja menghampiri Bu Ruslan, petugas kebersihan di rumah sakit ini. Mereka duduk di bawah pohon. Saat itu Aini sedang shift pagi. Iya Mbak, memangnya kenapa ya Mbak? Itu lubang apa ya Bu? Oh alah, Mbak belum tahu. Setiap gedung itu pasti ada penghuninya Mbak. Penghuni bagaimana maksudnya Bu? Bu Ruslan meletakkan sapu lidi. Kali ini ia terlihat serius, bersiap menerangkan sesuatu pada Aini. Nih, kita hidup di dunia ini nggak hidup sendirian Mbak. Selain manusia, ada juga jin dan roh jahat yang selalu berkeliaran. Mereka tidak kasat mata. Siapa tahu sekarang makhluk itu ada di samping Mbak Aini, atau bisa jadi malah lagi berkelayutan di pundakmu Mbak. Bu Ruslan jangan bikin takut dong. Wah, Mbak Aini penakut juga ya. Terus gimana Bu? Terusin ceritanya. Kalau di kampung saya ya Mbak, setiap gedung baru itu wajib diruat. Diruat? Iya, diadakan selamatan biar jin dan roh jahatnya itu pergi. Nah, kalau di kota, ya gedung sebesar apapun sangat jarang ada acara selamatan. Jadi udah pasti banyak setannya Mbak. Hubungannya sama lubang itu apa ya Bu? Itu lubang setan Mbak. Saya sudah lama kerja di sini, jadi saya tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Dulu saat rumah sakit ini pertama kali diresmikan, tiba-tiba muncul lubang itu di kamar mayat.
Pihak rumah sakit heran kenapa tiba-tiba ada lubang di sana. Aini terlihat serius. Ia berusaha menyimak penjelasan Bu Ruslan dengan benar-benar. Terus Bu, sudah berkali-kali lubang itu ditimbun dan lantainya dibetulkan. Tapi keesokan harinya lubang itu menganga kembali seperti ada yang menggalinya. Aini mengecek jam tangannya. Masih ada waktu untuk menyimak Bu Ruslan. Nah, pihak rumah sakit akhirnya membayar dukun agar lubang itu bisa ditimbun. Anehnya, tidak ada satupun dukun yang bisa menimbun lubang itu. Setiap kali ditimbun, pasti besoknya muncul lagi. Kenapa lubang itu bisa ada di rumah sakit ini, Bu? Sudah saya bilang, kalau lubang itu sarang setan, Mbak. Yang jelas lubang itu memang bukan lubang sembarangan. Jangan sesekali kamu masuk ke dalam lubang itu ya, Mbak. Hampir, Bu. Loh, jadi kamu pernah hampir masuk ke dalam lubang itu toh? Bu Ruslan terkejut bukan main. Aini mengangguk. Untung kamu bisa selamat, Mbak. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam lubang itu, wah, jangan harap bisa kembali lagi. Katanya kamu bakalan dijadiin stok makanan untuk para makhluk halus di rumah sakit ini, Mbak. Apa, Bu? Stok makanan? Setannya kayak beruang kutub ya? Jangan bercanda, Mbak. Ini serius. Iya, Bu. Terusin dong, Bu, ceritanya. Intinya jangan macam-macam di rumah sakit ini. Banyak setannya. Oh iya, Bu. Ibu kenal sama dokter Arwani enggak? Aini kembali melongok ke jam tangannya, masih ada waktu. Wah, jelas kenal. Dulu dia dokter di sini. Orangnya baik banget. Tapi Bu Ruslan menahan kata-katanya. Tapi kenapa, Bu? Dia sudah jadi salah satu setan penghuni rumah sakit ini. Dia mati kenapa, Bu? Wah, katanya sih dibunuh, Mbak. Dibunuh siapa? Kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Oh, oke deh, Bu. Saya masuk kerja lagi ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya, Bu. Aini bangkit dari duduk. Ia lalu meninggalkan Bu Ruslan. Mbak, panggil Bu Ruslan sebelum Aini melangkah lebih jauh. Iya, Bu. Ingat, jangan macem-macem, nanti kualat. Aini mengangguk ragu. Ia lalu melanjutkan langkahnya. Di sore hari, Pak Lukman si penjaga kamar mayat sedang sibuk menerangkan prosedur bekerja pada Mamat, seorang karyawan baru. Minggu kemarin salah satu rekan kerja Pak Lukman mengundurkan diri. Alasannya sederhana, dia tidak kuat diganggu oleh setan di kamar mayat itu. Tenaga penjaga kamar mayat semakin berkurang. Untuk itu Pak Lukman meminta pihak rumah sakit agar merekrut karyawan baru. Mamat ini umurnya masih muda, baru 23 tahun. Dia memperhatikan penjelasan Pak Lukman dengan serius. Selang beberapa menit, seorang mayat korban pembunuhan masuk ke dalam ruangan. Pak Lukman tersenyum lantaran ia bisa langsung mencontohkan tata cara bekerja di kamar mayat pada Mamat secara langsung. Nanti malam kamu yang berjaga di sini ya. Ingat, harus sesuai prosedur, kata Pak Lukman setelah selesai mencontohkan cara kerja pada Mamat. Siapa? Saya harap kamu betah kerja di sini. Intinya jangan penakut. Kalau ada apa-apa cuekin aja. Siapa? Beres. Mamat tahu
Menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ada saja gangguan makhluk gaib yang akan ia alami. Tapi Mamat bukan pribadi yang penakut. Dia malah suka dengan pekerjaan yang menantang seperti ini. Malamnya ia berjaga seorang diri. Belum ada mayat lagi yang datang. Semua mayat sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Mamat bersantai di meja kerjanya sambil main game di HP-nya. Tidak lama kemudian ia ingin buang air kecil. Sialan, kebelet lagi. Mamat berdejak kesal lantaran malas beranjak dari tempat duduknya. Toilet di kamar mayat itu sedang rusak, jadi dia harus menggunakan toilet gedung seberang yang jaraknya cukup jauh. Dengan malas ia berdiri dari duduknya, tapi sesaat sebelum pergi ia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sebuah triplek berbentuk segi empat tergeletak di lantai, tampak mencurigakan. Mamat mengangkat triplek itu, lalu menemukan sebuah lubang misterius. Loh, lubang apa nih? Mamat menyalakan senter HP-nya, mengarahkannya ke dalam lubang itu. Bodo amat ah. Mending gua kencing di sini aja. Udah kebelet banget nih. Ia lalu mengencingi lubang misterius itu tanpa tahu kalau itu adalah sarang setan. Setelah puas kencing, tubuhnya bergidik geli lalu menutup kembali lubang itu dengan triplek. Malam itu tidak ada apapun yang terjadi pada Mamat. Semua berjalan dengan baik-baik saja hingga jam tugasnya itu selesai. Tapi tunggu dulu. Setelah Mamat kencing di lubang itu, besoknya ia tidak terlihat kerja lagi. Kabarnya Mamat sakit parah. Penyakitnya aneh. Mungkin tidak pernah dialami oleh manusia di belahan dunia manapun. Bayangkan saja, kelamin Mamat bengkak sebesar buah semangka. Semua orang yakin kalau Mamat ini pasti diguna-guna atau bisa jadi kualat. 2 hari kemudian ia tewas dengan mengenaskan. Kelaminnya pecah, darah bercampur nanah membanjiri tempat tidurnya. Tidak sampai di situ. Akibat perbuatan Mamat, semua makhluk halus di rumah sakit itu marah besar. Banyak petugas rumah sakit yang kesurupan. Bahkan pasien di rumah sakit itu mati secara tiba-tiba. Kita harus segera pergi dari rumah sakit ini, sayang. Enggak, kita harus selesaikan tugas ini. Aini jelas menolak. Iya sih, ada yang gak beres sama rumah sakit ini. Banyak kematian yang gak wajar. Aku harus cari tahu. Saat jam istirahat, mereka berdua duduk di kursi panjang di depan ruangan rawat inap. Kebetulan malam itu Angga dan Aini sedang shift malam. Sayang, dengarkan aku. Kita ini cuma mahasiswa yang lagi tugas praktik. Jadi jangan sesekali ngambil resiko buat ngelakuin hal yang bukan tugas kita ya. Bagiku, ini bukan hanya sekedar tugas kuliah, tapi ini juga tentang nyawa manusia. Aini tetap keras kepala. Angga menyerah. Ia mengembuskan nafas berat lalu tertunduk. Kamu jangan khawatir. Kita pasti bakal baik-baik aja kok. Aini menyentuh pundak Angga. Dokter, tolong suami saya, Dok. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam ruangan rawat inap. Aini dan Angga buru-buru masuk ke ruangan itu untuk memeriksa. Di dalam sana, seorang lelaki parubaya sedang kejang-kejang. Matanya melotot ke atas, tubuhnya kaku dan juga bergetar. Istrinya panik sambil menangis. Dokter, anak saya juga, Dok. Belum selesai sang dokter memeriksa pasien, sudah ada lagi yang kejang-kejang. Angga, tolong panggilkan dokter lainnya ya, pinta dokter pada Angga. Dokter, ibu saya juga, Dok. Ini kenapa? 3 pasien kejang-kejang secara misterius.
Semakin lama, semua pasien yang sedang dirawat di ruangan itu mengalami kejang-kejang. Hanya ada 7 dokter dan beberapa orang perawat yang bertugas pada malam itu. Mereka semua kewalahan menangani pasien. Selang beberapa menit, tidak ada satupun pasien yang selamat. Ada 25 pasien di sana dan semuanya mati. Ruangan rawat inap seketika mencengkam. Tangis kerabat pasien memenuhi ruangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga mereka meninggal secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu saja, Angga yang tadi disuruh untuk memanggil dokter malah tidak muncul lagi. Aini panik. Ia mencoba menghubungi Angga tapi tidak diangkat. Aini sudah mencari ke semua ruangan rumah sakit tapi tetap tidak ada. Seketika Aini teringat pada lubang di kamar mayat itu. Ia segera lari ke dalam sana dan anehnya lubang itu menghilang. "Lubangnya kemana, Pak?" "Lubang apa?" Pak Lukman malah balik bertanya. "Lubang di kamar mayat ini, Pak. Masa Bapak nggak tahu?" Wajah Pak Lukman terlihat ketakutan. "Di mana, Pak?" "Saya nggak tahu." Pak Lukman malah melepaskan bajunya lalu melemparkannya ke sudut ruangan. "Jangan tanya ke saya. Mulai malam ini saya berhenti kerja." Pak Lukman pergi begitu saja dari hadapan Aini. "Pak, tunggu Pak. Pak Lukman." Aini meraih lengan Pak Lukman. "Bapak tahu di mana Angga?" Pak Lukman tertunduk. "Pak, apa yang terjadi di sana, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan Aini, Pak Lukman mengibaskan genggaman Aini lalu lari ketakutan. Tidak seperti biasanya, Pak Lukman yang terkenal pemberani sekarang malah seperti anak kecil yang ketakutan. Entah apa yang dilihat oleh Pak Lukman dan kenapa lubang itu hilang. Aini tidak menyelesaikan pekerjaannya. Ia langsung bergegas pulang menuju rumah Angga. Tengah malam ia menggedor pintu rumah pacarnya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Kamu tenang dulu, Nak. Jangan panik. Siapa tahu Angga pergi sama temannya," ujar bapaknya Angga. Enggak mungkin, Pak. Soalnya dia lagi kerja sama aku." "Iya, Pak. Lebih baik kita lapor polisi saja," saran ibunya Angga dengan wajah cemas. Malam itu juga mereka melapor ke polisi. 2 minggu kemudian, Aini mendapat kabar kalau rumah sakit tempatnya praktik ditutup secara mendadak lantaran semakin banyak pasien yang mati mendadak. Sementara itu, polisi belum juga menemukan Angga. Aini semakin yakin kalau Angga diculik oleh setan di rumah sakit itu. Tapi kenapa harus Angga? Apa yang sudah ia perbuat? Aini tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia adalah Pak Lukman. Aini curiga karena dia terlihat ketakutan saat Aini menanyakan keberadaan Angga. Pak Lukman pasti tahu persis apa yang terjadi. Setelah mencari tahu alamat rumahnya melalui rekan kerjanya Pak Lukman, Aini langsung berangkat ke sana. Ternyata Pak Lukman tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan kumuh. Aini tidak ke sana seorang diri. Ia membawa 2 orang teman lelakinya dengan maksud untuk mengancam Pak Lukman agar mau menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. "Tunggu dulu, Pak." Baru saja Pak Lukman membukakan pintu, ia langsung menutupnya kembali karena melihat Aini di luar. 2 orang teman Aini menendang pintu kontrakan Pak Lukman. "Apa-apaan ini?" Jelas saja Pak Lukman marah. "Pak, kami bisa lapor polisi kalau Bapak tidak mau jujur." "Jujur apa lagi?" "Malam itu, Pak, apa yang Bapak lihat? Kemana Angga?" "Saya nggak tahu.
Dan saya nggak lihat apapun. Aini melirik dua orang kawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau replika lalu menyodorkannya ke leher Pak Lukman. Ya, baik. Saya akan menceritakan. Ampun, jangan bunuh saya. Lelaki tua itu ketakutan. Baik Pak, silahkan cerita. Maaf, kami hanya butuh informasi dari Bapak saja. Pak Lukman memasang wajah kesal. Ia merapikan kerah bajunya. Pacarmu itu, dia memang digondol setan. Kenapa harus dia, Pak? Karena dia berani melawan penghuni rumah sakit. Saya lihat malam itu Angga melempar kemenyan dan jimat ke dalam lubang. Lalu Pak? Saya melihat dia ditarik oleh sebuah tangan berwarna hitam legam, lalu diseret masuk ke dalam lubang itu. Lubang tersebut kemudian mengeluarkan asap kental dan menghilang begitu saja. Saya sangat takut dan gak sanggup lagi kerja di sana. Kenapa Bapak gak mau cerita ke saya dari awal? Pak Mali, orang bilang kalau kita melihat setan, kita gak boleh menceritakan ke orang lain. Sudah, hanya itu saja yang saya lihat. Sekarang tolong pergi dari kontrakan saya. Belakangan ini, Aini selalu bermimpi didatangi sosok lelaki yang bernama Arwani. Anehnya, ia bukan hanya melihat dokter Arwani dalam mimpi itu, tapi juga ibunya. Aini yakin kalau mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur, tapi merupakan sebuah petunjuk. Lagi pula dokter Arwani pernah menyelamatkannya dari lubang setan itu. Siapa tahu dokter itu juga bisa membantu Aini menemukan Angga. Bu, Aini mau tanya. Aini membuka obrolan. Ia dan ibunya sedang memasak di dapur. Iya nak. Oh iya, si Angga sudah ketemu. Belum Bu, justru itu aku mau tanya sama ibu. Apa ibu kenal dengan dokter Arwani? Bu Hani yang dari tadi sibuk memotong bawang merah tiba-tiba berhenti. Ia mengembuskan nafas berat seperti ingin mengatakan sesuatu. Pisau yang ia pegang diletakkan di atas meja. Ia lalu menyentuh pundak Aini dan menatapnya. Mungkin ini saatnya kamu harus tahu sebenarnya. Bu Hani menceritakan semuanya tentang ibu dan ayah kandungnya Aini. Selama ini yang Aini tahu, ayahnya sudah meninggal dari sejak ia kecil. Awalnya Aini tidak percaya kalau dokter Arwani adalah ayah kandungnya. Akan tetapi Bu Hani menunjukkan sebuah berkas yang tidak lain adalah kartu keluarga milik dokter Arwani. Di sana tertulis juga nama Aini. Selain itu, ia juga menunjukkan foto-foto lawas keluarga dokter Arwani. Melihat bukti-bukti itu, tangis Aini pecah. Ia pergi dari hadapan Bu Hani. Segera Aini menyalakan mesin motor, lalu tancap gas menuju rumah sakit yang sudah ditutup. Bu Hani tidak sempat mengejar. Ia hanya bisa berteriak memanggil Aini yang kian menjauh darinya. Aini tidak memperdulikan Bu Hani. Ia tetap melaju dengan sepeda motornya sambil terisak tangis. Setibanya di rumah sakit, ia bertemu dengan Bu Rusla yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Kamu mau kemana, Mbak? Cari Angga, Bu. Belum ketemu juga ya? Belum, Bu. Bu Ruslan tertunduk. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Begini, Mbak, mungkin saya bisa bantu. Serius, Bu? Bu Ruslan mengangguk. Saya yakin Angga pasti diculik setan rumah sakit ini.
Terus, sekarang saya harus bagaimana, Bu? Ikut saya ke rumah. Suami saya seorang dukun. Dia pasti bisa bantu masalahmu. Tanpa menolak, Aini langsung pergi bersama Bu Rusla. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1,5 jam dari rumah sakit. Sempat 3 kali terjebak macet, Aini akhirnya sampai di rumah Bu Rusla. Rumahnya sangat sederhana, dindingnya terbuat dari triplek dan lantainya sudah banyak yang pecah. Nah, Mbak, ini rumah saya. Maaf ya berantakan. Ah, gak apa-apa Bu. Suami ibu di mana ya? Oh, dia di kamar. Mari sini, Mbak. Bu Rusla menarik lengan Aini untuk masuk ke dalam kamar. Aini sempat terkejut melihat kondisi suami Bu Rusla. Lelaki itu terbaring di atas kasur butut dengan keadaan tanpa lengan dan kaki. Ternyata suami Bu Rusla itu cacat. Sebisa mungkin Aini berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Bapak, ini ada tamu yang mau ketemu. Sapa Bu Rusla dengan wajah ramah pada suaminya. Ia membantu suaminya untuk bangun. Tubuhnya itu ia sandarkan pada dinding triplek. Suasana kamar semakin pengap dan panas. Bu Rusla menyadari itu. Ia lalu membuka jendela kamar agar Aini tidak kepanasan. Mohon maaf ya, Mbak. Rumah saya memang panas. Oh, gak apa-apa kok Bu. Kenalkan, ini Pak Sidik, suami saya. Dia sudah biasa bantu orang, Mbak. Suami saya ini walaupun cacat, tapi dia punya kekuatan gaib. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Rusla menjelaskan apa yang sedang terjadi pada pacarnya Aini. Sesekali Pak Sidik mengangguk. Pacarmu itu masih hidup, tapi sekarang ada di alam jin. Dia masuk ke lubang setan, Pak. Iya, itu pintu masuk ke alam jin. Tapi kamu tenang saja, dia masih bisa diselamatkan. Ruslah, tolong ambilkan kembang dan 5 buah sarung di dalam lemari. Ini, Pak. Tanpa dibacakan mantra apapun, lelaki itu menyuruh istrinya untuk menyerahkan kembang itu pada Aini. Nanti malam, kamu taburkan kembang ini di kamar mayat. Aini menerima kembang yang dibungkus dengan plastik transparan. Pak Sidik lalu menyuruh istrinya untuk menyobek-nyobek kain sarung dan menguntainya menjadi tali. Setelah lubang itu terlihat, kamu masukkan tali ini ke dalam lubang. Tarik sekuat tenaga. Nanti kamu bisa bantu Ruslah. Iya, baik Pak. Kata Aini, ia menurut saja. Setelah selesai, Aini pamit. Ia menyerahkan uang 200.000 rupiah, tapi ditolak. Pak Sidik bilang kalau angka sudah berhasil ditemukan, baru Aini boleh memberinya imbalan. Tepat jam 12 malam, Aini dan Bu Rusla mengedap masuk ke dalam halaman rumah sakit dengan membawa kembang 7 rupa dan tali yang terbuat dari kain sarung. Mereka berhasil mencungkil pintu kamar mayat. Saat menaburkan kembang 7 rupa, tidak ada mantra yang Aini baca. Ajaibnya, setelah selesai tabur bunga, mereka melihat lantai di hadapannya bergerak seperti genangan air dan perlahan membentuk lubang segi 4. Bu Rusla dan Aini segera memasukkan kain itu ke dalam lubang. Beberapa saat kemudian, tali itu kencang seperti ada yang menariknya dari dasar lubang. Tarik yang kuat, Mbak. Pinta Bu Rusla. Ia berada di posisi paling depan dekat dengan lubang. Aini berteriak, mengeluarkan semua kemampuannya. Namun tarikan dari dalam lubang terlalu kuat, membuat Bu Rusla tersungkur dan masuk ke dalam lubang. Bu Rusla! Teriak Aini. Keringat membasahi wajah Aini. Dengan sisa tenaga yang ia punya,
Aini menarik tali itu, kedua kakinya sempoyongan. Lalu ia juga terseret dan masuk ke dalam lubang itu. Tidak sampai ke dasar lubang, tubuh Aini tersentak. Kakinya seperti berpijak pada pundak seseorang. "Bertahanlah, nak." Itu suara Dokter Arwani. Ia berdiri sambil meringis menahan tubuh Aini. Di sekeliling Dokter Arwani banyak makhluk aneh menyeramkan. Mereka bertaring dan berambut gondrong acak-acakan. Jelas makhluk-makhluk itu adalah setan jahat penghuni rumah sakit. Wajah Arwani diraba-raba oleh makhluk di dalam lubang. Kuku mereka hitam dan panjang. "Ayah!" desis Aini sambil memandangi Dokter Arwani yang kesulitan menopang tubuhnya. Aini menangis ketakutan. "Aku takut ya." Kata Aini. Air matanya menetes jatuh ke pipi Dokter Arwani. Aini menggapai-gapai permukaan lantai tapi tidak bisa. Jaraknya jauh, ia tidak sanggup meraihnya. Dokter Arwani pun tidak bisa mendorong anaknya keluar sebab tubuhnya digerayangi makhluk mengerikan di dalam lubang. Sesaat kemudian terdengar suara kerumunan dari dalam lubang, membuat Aini menjerit ketakutan. Hanya bertahan 10 menit, tubuh Dokter Arwani perlahan terjerembab ke dalam lubang. Seperti dilahap lumpur hidup, Aini pun kian masuk ke dalam. Untungnya saat Aini sudah putus harapan, saat lengan kanannya menggapai-gapai sembarang arah, ada seseorang dari atas lubang yang mencengkram lengan Aini. Dia adalah ibu angkatnya sendiri, Bu Hani. Dari awal Bu Hani sudah curiga kalau anaknya pasti pergi ke gedung bekas rumah sakit yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja. Jadi saat tahu anaknya tidak kunjung pulang, ia memberanikan diri masuk ke halaman rumah sakit. Bu Hani sempat menelusuri beberapa ruangan, hingga akhirnya ia melihat sebuah cahaya senter yang menyala di kamar mayat. Aini berhasil ditarik dari dalam lubang, tapi Buruslah tidak selamat. Sambil menangis, Aini dipaksa keluar dari kamar mayat. Ia sudah coba berontak dan ingin kembali ke lubang itu untuk menyelamatkan Buruslah, namun tenaganya sudah habis. Mereka berdua berhasil keluar dari sana. Setelah mereka pergi, pintu kamar mayat tertutup sendiri dengan keras, seperti ada orang yang membanting daun pintunya. Senter masih menyala, tergeletak begitu saja di lantai. Lubang menganga, mengeluarkan suara raungan. Di dalamnya gelap gulita. Raungan itu semakin lama semakin terdengar seperti tangisan manusia. Bukan, tentu bukan hanya tangisan satu orang saja, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Mereka seperti sedang disiksa, dipukuli dengan batu, atau mungkin saja diguyur dengan timah mendidih. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.